Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja. Jadi malam ini gue akan mereview sebuah helm lagi. Tapi sebelum gue lanjutin videonya, seperti biasa juga, disclaimer dulu. Helm di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi helm di video ini gue beli dengan uang gue pribadi. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, boleh kali di-subscribe dulu. Oke, jadi kalau sebelumnya gue udah mereview sebuah helm yang budget, kali ini gue mau mereview, bukan mereview ya, ini baru unboxing dan first impression. Sebuah helm yang agak sultan. Helm sultan. Jadi helm ini kalau biasanya ada beberapa helm yang gue beli karena kebutuhan untuk review. Biasanya ada yang request atau ada yang komen nyuruh gue untuk, bang review helm ini dong, bang review helm itu dong gitu. Nah kalau yang kali ini memang helm yang gue beli untuk gue pribadi, untuk koleksi gue sendiri gitu ya. Jadi apa helmnya hari ini? Yuk langsung aja. Sebuah brand Jepang yang udah terkenal, gue nggak perlu ngejelasin Shoei siapa gitu ya. Kayak semua orang pecinta helm atau anak motor yang suka motoran, apalagi yang suka balap-balap pasti tahu merek ini, si Shoei ini. Antara Arai dan Shoei ya, dua-duanya gue kebetulan gue ada ya, jadi ya udah. Gue sih nggak masalah mau Arai mau Shoei. Tapi helm Shoei yang ini adalah helm yang waktu dia rilis, waktu dia bikin, Shoei bikin, gue sudah tertarik, tapi belum gue beli karena belum ada grafis yang menarik buat gue. Sampai akhirnya Shoei merilis grafis yang gue pilih ini, yang gue beli ini. Ya sebenarnya grafisnya juga udah agak lama ya, bukan yang baru banget gitu. Tapi waktu dia rilis, gue langsung memutuskan untuk gue harus punya helm ini. Gue harus beli helm ini, gue harus punya helm ini. Dan akhirnya baru kesampaian. Oke, jadi langsung aja, ini adalah Shoei Glamster, colornya black and white, size-nya L 59 cm. Lalu di sini sudah ada logo SNI juga. Langsung aja kita buka. Mungkin ada yang baru nonton, seperti biasa, lingkar kepala gue itu 58,5. Jadi gue bisa masuk di ukuran M atau di ukuran L. Tapi biasanya gue akan selalu beli ukuran L karena lebih nyaman di guanya. Oke, di dalamnya itu ada buku manual seperti biasa, lalu panduan cara pasang anti fog. Lalu ini ada chin curtain, chin curtain, dan bentuknya lucu ya, bulat gini. Lalu dapat stiker juga Glamster, lalu dapat silicone oil, oke, kurang lebih seperti itu. Dan di dalamnya juga dapat pin lock, kayak gini, jadi udah include ya. Oh ya, helm ini gue beli di Bandung. Iya, kalau nggak salah ya. Iya bener sih, di Bandung. Yang inisialnya R sama C. Kalau anak motor pasti tahu toko helm itu. Karena punya YouTube channel juga dan gue sering nonton juga. Kardus, tas helmnya warna abu-abu. Dan ini udah dibuka di tokonya ya. Jadi waktu itu udah mereka cek katanya sebelum kirim. Jadi mereka buka dulu. Oke, ini dia helmnya. Kalian lihat dulu nih. Dari depan. Dari kiri, sisi kanannya, sisi belakangnya, bagian atas. Oke, jadi ini adalah Shoei Glamster yang grafisnya adalah yang kolaborasi ya. Ini Shoei kolaborasi dengan Neighborhood dan DSC. Jadi DSC gitu ya, DSC. Nah, buat yang belum tahu mungkin Neighborhood itu adalah sebuah brand fashion, sebuah brand streetwear hypebeast gitu dari Jepang, sebuah brand Jepang. Lalu DSC itu yang ada belakangnya ini nih, DSC yang ada gambar tangan tengkorak itu. Nah, itu adalah Dead Spray Custom. Dead Spray Custom tuh sebuah artis seniman di Amerika kalau gua nggak salah ya. Dia yang bikin grafis buat Hoonigan juga, buat mobilnya Ken Block tuh, mobil rally-nya Ken Block. Lalu yang baru-baru ini nih, baru banget itu dia bikin grafis buat helm pembalap MotoGP, Fabio Di Giannantonio, si Di Gia ya, itu juga untuk balapan di Amerika kemarin, di Austin, itu DSC juga yang bikin grafisnya. Nah ini mereka berkolaborasi bersama, jadi Shoei, Neighborhood, dan untuk grafisnya ini yang bikin Dead Spray Custom. Ini adalah Shoei Glamster yang gue incar dari waktu awal rilis. Jadi gue itu pecinta streetwear juga gitu. Sempat pada masanya gitu ya, sempat jadi kayak hypebeast gitu. Kayak
brand-brand streetwear lah ya, kayak Supreme, Bathing Ape. Lalu salah satunya adalah Neighborhood. Ya, gue malah belum pernah punya baju Neighborhood. Kemarin gue sempat jalan-jalan ke Jepang dan sempat lewat tokonya mereka 2 kali, Neighborhood di Tokyo. Tapi malah gue nggak masuk, cuman lewat doang gitu. Ini adalah satu-satunya helm Shoei Glamster yang emang pingin banget gue punya. Oke, jadi ini adalah helm bergaya vintage dari Shoei. Kalau kalian biasanya taunya Shoei itu adalah X13, X15, X14, X15 sekarang ya, X15. Yang bergaya balap-balap dengan grafis-grafis biasanya Marc Marquez. Nah, ini adalah Glamster yang punya, mungkin nggak semua orang suka model-model klasik vintage gini. Tapi karena gue pecinta motor custom juga, dan ini menurut gue cocok banget kalau gue bawa cafe racer gue nih pakai helm ini. Dan ini first impression gue dari hal pertama yang langsung gue ngeh adalah helm ini enteng. Serius. Wow. Gokil ya. Ini nggak berasa berat sama sekali loh. Nice. Oke, tapi di sini tidak ada keterangan beratnya ya, jadi gua nggak tahu ini beratnya berapa. Dan ini clean, jadi cuman logo Shoei kecil dengan warna yang sama kayak grafisnya secara keseluruhan. Lalu di depan ada tulisan Too Fast to Live, Too Old to Die di bagian sini nih, di bagian jidat. Lalu di bagian depan ini, di bagian mulut, ini adalah tulisan Neighborhood, cuman kepotong sama ventilasi 2 ini ya, kiri kanan. Lalu di kiri kanannya juga ada logo Shoei dan di belakangnya logonya DSG. Gue nggak tahu kenapa banyak toko helm tulisnya DXC gitu, bukannya DSC. Harusnya mereka Dead Spray Custom, jadi DS bukan DX ya. Kalau dari bahan, ya udahlah ya. Gue nggak bisa ngomong banyak soal helm ini kalau kita ngomongin quality gitu. Build quality-nya ya Shoei gitu, udah standarnya Shoei, helm Jepang dan sudah punya nama cukup besar ya, mau ngomong apa lagi, apa yang mau dikritisi gitu kan. Nah, kita ngomongin visornya dulu deh. Ini udah flat visor, udah ada dudukan buat pin lock, lalu sudah jelas ada visor lock. Nah, kalau Shoei itu ke depan ya bukanya. Nah, jadi ke depan tuh maksudnya bukan ke depan sana, tapi ke sebelah sana gitu. Jadi visor lock ini kalian geser, nah itu udah kebuka. Nah untuk stepnya itu ya udah gitu aja, nggak ada dak. Jadi ini di awal doang ya, di awal dia ada kayak agak keras. Nah tapi abis itu ini smooth banget. Nah di sini dia agak jeglukan lagi, baru nutup ke visor locknya. Nah, dari segi ventilasinya sendiri, di bagian atas ini ada satu untuk nutup itu ke bawah, buka itu ke atas, dan lubangnya lumayan kecil ya, jadi hemat gitu, hemat tempat. Kalian lihat di sini nih, mudah-mudahan kelihatan. Ke bawah tutup, ke atas buka. Di belakang tidak ada exhaust, jadi full tutup. Ya mungkin buat yang aneh gitu ya, ngeliatnya ya memang helm-helm vintage gitu, sama seperti kayak yang kemarin gua review juga ya, Jitsu Bandidos kan flat juga, lalu kayak JP Rocker, lalu ada apa lagi ya, Ing ya kalau nggak salah ya. Pokoknya ya model-model vintage, model-model klasik memang biasanya tidak ada exhaustnya. Bahkan HJC V10 ya, ada yang bilang yang di Eropa ya, kita nggak ngomongin di Eropa, kita nggak ngomongin barang yang nggak dijual di Indonesia gitu ya. Klasik vintage itu ya nggak ada exhaustnya, minim fitur lah. Nah di bagian depan sendiri ini mirip-mirip nih sama Jitsu Bandidos ya, modelnya ada memanjang, lalu mesh grill gitu yang kawat kayak jaring-jaring gitu. Tapi kalau Jitsu kan ada banyak ya, ada 6 di sebelah kiri, 6 di sebelah kanan. Kalau ini cuma 2 tingkat doang, sebelah kanan, sebelah kiri. Di tengah dia nggak ada apa-apa, polos. Di dalamnya ini nggak ada lubangnya, jadi dia masuknya di samping. Nah ini lucu nih, kalau biasa kan helm itu selalu dari depan ya. Kalau Shoei Glamster ini masuk dari agak serong kiri dan kanan. Nah di dalam sini, ini di mana ini bagian mulut loh, ini tuh nggak ada lubangnya. Tapi di bagian kiri dan kanan, di dalam cheek pad ini ada selak dikit nih. Nah itu pakai bahan kain yang perforated kayak jaring gitu. Jadi udara masuknya tuh dari samping, dari
pipi gitu ya dari sisi kiri dan sisi kanan lo. Nah sekarang sebelum kita ngomongin bagian dalamnya, gimana kalau gue coba dulu? Wah ini harusnya gue lepas dulu nih. Oke, jadi begini tampak depannya. Lalu sisi kirinya. Sisi kanannya. Balik lagi ke depan. Secara fitment, ini ngepas banget L-nya. Enak banget. Di bagian crown pad yang ngepas banget. Jadi beneran berasa dipeluk bagian atas kepala gue. Di kiri kanannya tidak terlalu ngepres, tapi bukan yang berarti longgar juga. Ini nggak longgar sama sekali, masih mengikat dengan sempurna. Tapi kiri kanannya lebih nyaman. Yang bagian crown pad-nya tuh beneran ngepas banget. Dan jadinya helm ini, kata ya, mungkin kalian bisa lihat atau enggak nih. Helm ini terasa jadi kayak lebih kecil gitu dibandingkan yang baru banget deh gitu kemarin Jitsu Bandidos atau JP Rocker ya. JP Rocker juga agak gede gitu kan helmnya. Ini gue pakai aja nih saat gue lagi make. Ini helmnya tuh berasa kayak kecil gitu. Nice, ya bagus berarti. Jadi nggak terlalu kayak over gitu ya, terlalu besar gitu. Oh ya, ngomongin kacamata, ini juga gampang banget pakai kacamatanya dan duduk dengan sempurna di bagian hidung dan tangkainya di bagian telinga gue. Jadi nice buat pemakai kacamata, ini aman banget. Jadi yang gue rasain saat gue pakai tadi adalah memang helm ini ngepas. Jadi ukuran 59-nya tuh bener gitu. Lingkar kepala gue itu 58,5 dan beneran masuknya tuh ngepas yang enak gitu, bukan ngepas yang sempit dan bikin sakit ya. Tapi oke gitu. Apalagi bagian crown pad-nya. Menurut gue crown pad-nya yang gokil sih. Ngiketnya tuh enak banget. Kalau pipinya gue masih ngerasa ya biasa aja gitu, nggak terlalu yang nyaman banget atau gimana gitu ya. Menurut gue sih masih standar lah bagian pipinya. Lagi pula di bagian cheek pad ini ya, busanya itu nggak terlalu tebal. Nah sekalian nih, kalian lihat bagian dalamnya. Seperti yang tadi gue bilang, bagian cheek pad ini nggak terlalu tebal ya busanya ya. Jadi memang tadi pas gue pakai juga berasa nggak yang empuk banget gitu. Nah di sini ada emergency quick release dan ini lucu banget, emergency quick release-nya kecil banget, imut gitu. Oke, sekarang mari kita buka bagian dalam helmnya. Cheek pad-nya simple dan kecil banget, nggak ribet, dengan 3 kancing standar. Lalu mari kita buka bagian crown pad-nya. Oh, gue lupa ya, untuk pemilihan bahannya mereka, ini bahan yang ya gue nggak tahu ya, gue bukan tukang kain. Kayak gini nih kalian bisa lihat, mungkin kalian lebih ngerti lah gitu kain kayak gini nih, yang kayak gini. Gue jujur gue nggak tahu nama-nama kain, tapi ini kalau gue feel-nya ya, ini mirip-mirip sama punyanya Arai. Oh ya, di bagian crown pad-nya, jadi di bagian belakang itu dia pakai sistem 2 kancing di bagian belakang. Nah di bagian depannya dia unik, dia model kancing juga, kecil-kecil gini nih. Ada 3 ya, ada 3 titik. Dan dia dicetekin gitu, dikancing di kain yang agak lebih gini nih. Nah bagian dalamnya, bagian IPS foamnya kalian lihat dulu. Kayak gini, mudah-mudahan kelihatan. Menggunakan foam dengan warna hitam. Dan mulus anjir foamnya. Halus gitu. Lubang jidat juga ada. Ya, lubangnya rapi dan bolong. Ini kelihatan dari kalau gua arahin ke lampu gitu ya, cahaya lampu gua ini di atas tembus gitu ke dalam lubangnya itu. Nah di dalam sini itu juga ada stiker gitu. Gua kasih lihatnya susah ya, tapi kalian lihat aja ini ada putih-putihnya, itu stiker. Nah di sini ada keterangannya kalau batoknya itu, shellnya ini bahannya adalah fiberglass dan polyester resin. Jadi ini campuran antara fiberglass dan polyester resin. Lalu linernya itu pakai expanded polystyrene. Nah, gua jujur gua nggak ngerti itu apa. Mungkin kalian yang ngerti, ya kalian bisa komen. Ini dia unboxing dan first impressionnya. Nanti gue pakai jalan dulu. Tetap mau helm yang budget ataupun helm yang sultan gitu ya, tetap kita bawa jalan dulu. Kita akan rasain vibes-nya saat berkendara gitu kan. Apakah ventilasinya oke, apakah cukup adem di depan dengan lubang-lubang yang gede-gede ini nih, panjang-panjang, tapi ternyata di bagian dalamnya itu kecil banget. Nanti
kita cobain juga, kita tes juga. Oke, gue rasa segitu dulu video gue hari ini. Nanti kita akan bawa jalan video ini, helm ini ya, kita bawa motoran. Kita rasakan vibes-nya saat berkendara. Kita cek apakah ventilasinya yang di atas dan di bawah terutama nih, karena dia modelnya panjang, agak besar, tapi ternyata di dalam tuh nggak ada lubangnya. Di dalam tuh cuman ada lubang di sisi kiri dan kanan sini doang nih. Dan itu kecil gitu. Pakai kain yang jaring-jaring gitu ditutupnya. Oke lah, gue rasa cukup sekian video gue hari ini. Biar gak kepanjangan, nanti gue update lagi di video gue berikutnya. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gue, yang udah nge-like, udah komen. Thank you banget. Lalu kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti kalian tinggal klik di sebelah sini atau di sebelah sini. Kalian tinggal klik aja seperti biasa. Oh ya, dan jangan lupa juga buat yang belum subscribe. Subscribe bisa kali, subscribe dulu lah. Ya, gue rasa cukup sekian hari ini. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys, bye-bye.